menyinari seluruh semesta gitu, glowing parah. Hai, balik lagi sama gue PG. Jadi sekarang seperti yang pernah gue bilang dan gue janjikan, gue itu mau bikin. Sumpah gue gak ngerti, tiap gue bikin video ada aja orang yang ngebangun sesuatu gitu. Gak tau lah, lama-lama itu jadi candi nih, bentar lagi apartemen gue. Jadi di skincare rutin gue tuh pernah bilang kalau misalnya gue mau bikin video tentang reviewing every face mask that I have or I had kali ya, soalnya beberapa udah gak ada ya. Gue mencoba mengingat-ingat dan mengumpulkan semua masker yang pernah gue pakai, gue punya gitu ya, gue pakai. Jadi ini sekarang gue mau mulai aja ini buat listnya. Ini ada lumayan panjang, jadi mohon maaf ya kalau misalnya rada bacot, tapi emang aku orangnya bacot. Pertama-tama nih ya, gue bakal mulainya tuh per kategori dulu, soalnya gue pusing banget bakal mulai dari mana. Gue mulai dari scrub. Mana scrub? Nah, ini gue punya Shine Ice Gentle Smoothing Oatmeal Scrub and Mask yang ini. Kalau nggak salah tuh ada kayak tingkatannya gitu. Nah, ini tuh katanya yang paling gentle gitu, paling lembut lah ke kulit. Kalau di gue, si Shine Ice yang oatmeal ini tuh nggak bukannya mengangkat kulit mati, terus malah bikin halus, terus bikin cerah. Gue kalau misalnya setiap pakai dia, pasti kulit gue tuh ngeradang. Jadi misalnya gue nggak ada apa-apa nih, tapi besok-besoknya malah itu tuh gue ada beruntus. Beruntusnya tuh bukan beruntus karena nggak cocok, tapi beruntus yang meradang merah gitu loh. Jadi seakan-akan muka gue tuh ngasih tahu kalau misalnya gue itu lagi iritasi nih gara-gara pakai scrub ini. Gue kira pas pertama gue itu terlalu kasar pakai scrubnya, cuman pas gue pakai di minggu kedua, gue haluskan lagi tuh gerakannya, habis itu gue lebih pelan-pelan dan sebagainya. Masih muncul si yang merah-merah itulah, pokoknya kayak muncul kemerahan, terus ada agak-agak beruntus sedikit gitu. Semenjak itu gue nggak pernah pakai si Shine Ice ini lagi. Tapi kalau misalnya ada yang kulitnya sama kayak gue ingetin lagi, gue tipe kulitnya normal to dry, alias normal ke kering, kadang normal, kadang kering gitu. Nextnya itu ada si Laneige Clear Sea Peeling Mask. Kenapa gue masukin dia ke scrub? Karena ya emang dia tuh buat nge-scrub ya gak sih? Ini udah hampir setahun nih, gak habis-habis, gue juga bingung. Gue pakai dia, gue cinta banget, cinta mati parah. Walaupun dia pas pertama kali beli itu bikin nangis dompet gue, tapi ya udah sampai kesininya dia masih awet, ternyata ya udah gitu. Kalau misalnya gue pakai dia, gue tuh selain ngerasa komedonya keangkat, itu jadi lembut banget parah. Tekstur kulit lo jadi udah jadi pokoknya perfecto kulit saya. Pas udah beresnya juga, lo kulitnya makin cerah. Cuman karena gue trauma gara-gara kasus si Shine Ice ini, gue setiap habis pakai dia, walaupun gue cocok-cocok aja, gue selalu pakai face mask lagi yang tujuannya untuk menghidrasi kulit gue. Jadi kayak ngebalikin lagi kandungan air di muka gue, kayak biar lebih lembab aja gitu. Oke, untuk scrub udah beres. Nextnya kita bakal lanjut ke face mask. Nah, ini yang bakal agak panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Gue juga bingung lah kenapa gue ternyata seedik itu sama face mask. Buat face mask gue bakal nge-review per kelompok, per brand gitu loh. Soalnya ada beberapa masker yang dari brand yang sama gitu. Jadi yang pertama itu ada Freeman. Jadi Freeman itu di sini gue punya 2 masker. Sebenarnya gue nyoba dia tuh kayak belum lama sih, karena sebelumnya itu gue nggak tahu kalau beli di Indo, tapi yang trusted itu tuh di mana. Kalau misalnya untuk si Freeman ini ternyata kemarin udah ada di Beauty Hall Indo. Akhirnya gue beli di Beauty Hall Indo. Sekalian aja gue kasih tau ya, yang Shine Ice ini gue beli di Watsons waktu itu. Kayaknya ada deh videonya waktu gue Watsons haul gitu. Sama kalau Laneige Clear Sea Peeling Mask ini gue beli di official store-nya. Yang pertama dari masker Freeman itu ada yang Hydrating Glacier Water Pink Peony. Kalau klaimnya sih menenangkan kulit, abis itu mengembalikan tekstur kulit, melembutkan kulit, abis itu bikin glowing juga. Dari first impression gue pakai Freeman yang ini enak banget sih parah. Dia tuh bener-bener ngelembapin banget, terus abis itu bikin pelampi. Emang bener-bener bikin lembut, dan kalau misalnya bikin cerah sih ya nggak terlalu ya, kayak formalitas aja cerahnya, cuman masih gue maafkan karena dia itu bikin lembab banget dan bikin lembut banget, terus bikin seger. Terus yang selanjutnya itu ada Freeman Dead Sea Mineral Clay Mask. Kalau yang ini klaimnya instantly clears pores, balance for your new skin. Dia itu katanya buat membersihkan pori-pori. Emang sih gue akuin pas pakai dia itu kulit gue berasa bersih banget, berasa seger banget, berasa cerah juga. Kalau misalnya lo habis cuci muka itu ngerasa bersih, nah ini tuh kayak bikin 2 kali lipatnya bikin bersih muka lo gitu loh. Kalau misalnya lo lagi kucel atau lagi kusam, gue nyaranin banget lo rajinin make masker Freeman yang ini, yang ada kerangnya warna biru tua, yang Dead Sea Minerals ya, gue ingetin lagi. Nah, selanjutnya nih ada series dari maskernya The Body Shop. Ini emang lumayan panjang sih, jadi nggak apa-apa ya, soalnya emang gue suka banget sama maskernya Body Shop, jadi gue nyobain hampir semua gitu. Yang pertama itu ada The Body Shop British Rose Fresh Plumping Mask. Yang gue rasain pas pakai dia, selain plumping itu ya, dia tuh bikin seger gitu loh.
Jadi maksudnya itu dia tuh bakal bikin kenyal muka lo. Itu tuh bener-bener bikin seger juga. Terus habis itu dia bikin cerah. Jadi kalau misalnya tadi lo merhatiin gue bilang abis pakai si Clear Si Peeling Mask yang punya Laneige itu, gue selalu pakai masker yang bisa melembabkan. Nah, gue selalu pakai dia. Ini dia bikin lembabnya super duper bikin lembab. Kalau misalnya gue kulitnya lagi kering banget, seminggu gue bisa 3 kali pakai dia doang. Kalau misalnya lo lagi mencari kelembapan yang hakiki, gue sangat merekomendasikan si The Body Shop yang British Rose ini. Terus lanjut ada The Body Shop Green Tea. Oh iya, gue ingat. Tunggu, gue baru tahu atau emang guanya aja yang kudet, ada The Body Shop versi kecil-kecil nih di official store-nya The Body Shop di Lazada. Jadi gue beli ini tuh di Lazada. Kalau ini tuh di The Body Shop store-nya langsung. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebandingin size-nya, yang ini 75 ml, yang ini 15 ml. Jadi ini perbandingannya. Kalau misalnya yang kecil, itu emang nggak ada label di depannya gitu sih, karena dia adanya di atas. Cuman kalau misalnya yang gede, itu ada labelnya dan sekecil ini, cutie pie. Jadi kalau misalnya lo mau nyoba-nyobain dulu nih masker Body Shop mana yang mau lo beli, itu lo bisa beli sachetnya. Tapi kalau menurut gue lebih worth it yang ini, karena kalau misalnya lo udah suka tapi masih belum punya duit, lo bisa beli aja gitu yang 15 ml. Kalau harga aslinya tuh 99.000, tapi pas gue beli dia lagi diskon 49.000. Jadi sebelum gue make mereka yang kecil-kecil, gue juga dulu banget pernah make maskernya The Body Shop yang emang varian ini. Gue kayaknya pernah bikin di Doves and Knobs The Body Shop. Itu reviewnya ada di sana. Tapi gue review lagi nih sekarang karena ada satu varian yang baru gue cobain dan ada varian yang tadinya gue tidak suka menjadi suka. Yang pertama mulai dari The Body Shop Japanese Matcha Tea ini. Dari pertama gue kenal dia dulu, zaman dulu tahun 2018, gue cinta mati sama dia. Karena apa? Karena dia itu pas gue pakai bener-bener ngebersihin banget pertama. Terus kedua, dia itu kayak ada anget-angetnya gitu pas lo pakai, bukan anget-anget yang nyakitin sakit-sakit gitu, tapi anget-anget yang bikin lo relax aja gitu. Dia juga bikin muka gue cerah banget, parah, bikin cerahnya parah banget. Walaupun ya karakter face mask gimana sih, lo cerah terus habis itu lo nggak pakai lagi 2 minggu ya hilang lah cerahnya. Kalau lo bener-bener lagi kusem, lo udah ada beli Freeman yang tadi gue review sama beli Body Shop Japanese Matcha Tea yang ini bener-bener epic banget sih, gue gak ngerti lagi, makanya gue beli 3 yang ukuran kecil ini. Selanjutnya ini ada si The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Jadi dia, gue tuh gak suka banget sama dia pas tahun 2018 pertama gue nyoba. Cuman pas gue beli lagi yang sachetnya, kan gue suka beli yang sachetnya tuh yang isi 3 karena kalau misalnya lagi iseng gitu kan, gue mau nyobain varian yang lain biar nggak bosen gitu. Gue beli sachetnya yang ada dianya. Terus karena gue nggak suka sama si charcoal ini, gue lama tuh nggak pakai dia. Gue pakai terakhir banget pas sekitar 2 bulan yang lalu. Pas gue pakai, gue bingung kok jadi enak banget. Dia ada sensasi anget-angetnya juga, tapi anget-angetnya tuh anget mentol, anget mint, ngerti kan? Bukan anget yang kayak gini. Kalau anget yang ini tuh kayak lo relax aja gitu, kayak lagi di spa, lagi diangetin gitu. Tapi kalau misalnya dia itu angetnya anget mentol. Napas dulu. Terus sama dia juga membersihkan banget pori-pori gue. Kalau misalnya dia klaimnya purifying glow mask, menurut gue nggak terlalu glowing. Cuman gue sukanya karena pas selesai gue pakai, gue jadi cerah banget juga. Cuman menurut gue tetap lebih epic sih matcha. Nextnya itu ada, ini sebenarnya udah agak lama sih, cuman gue baru nyobain gitu. Ini ada namanya The Body Shop Nicaraguan Coffee Intense Awakening Mask. Menurut gue dia ngebersihin juga sih, dan dia itu kayak ada apa sih, butir-butir kerasnya gitu. Jadi pas lo bilas, si kopi-kopinya itu bakal melembut. Lo bisa ikutan nge-scrub muka lo sambil ngebilas muka lo gitu, ngerti nggak? Sambil ngebilas maskernya, lu usap-usap deh tuh. Bersihin ya, menurut gue ngebersihin banget. Dia after pemakaiannya itu emang lumayan bikin kering sih, cuman nggak kering yang parah gitu loh, masih acceptable di tipe kulit kayak gue. Mungkin buat kulit anda yang berminyak bisa dicoba yang kopi ini. Lanjut itu ada The Body Shop yang rice, ginseng rice kalau nggak salah ya, nanti gue taruh fotonya di sini. Itu udah nggak ada di gue, itu udah habis bertahun-tahun yang lalu, gue juga lupa kapan. Pokoknya sebelum gue mengoleksi masker-masker yang ada di dunia. Dia itu klaimnya tuh untuk mencerahkan ya kalau misalnya nggak salah, tapi pas gue pakai sampai 1 botol habis, itu nyerahinnya tuh biasa aja. Malah menurut gue lebih worth it kalau lo beli yang matcha tadi. Jadi apa ya, setengah-setengah gitu deh. Kalau misalnya nyerahinnya tuh beres pakai masker doang, besoknya udah hilang aja gitu. Selanjutnya yang terakhir, gue juga pernah pakai The Body Shop Ethiopian Honey yang warna kuning.
itu waktu gue make teksturnya itu mirip-mirip The Body Shop yang British Rose tadi. Gue jadi berekspektasi kalau dia bakal mengenyalkan, melembabkan, terus bikin nyoy kulit gue gitu. Abis gue make ya biasa aja sih, mencerahkan juga enggak gitu. Jadi untuk varian Body Shop yang Ethiopian Honey ini gue rada nggak suka sih. Mungkin di kulit anda ada yang suka atau mungkin menyukainya, ya ini preferensi gue aja, review dari gue dan apa impactnya di muka gue. Nextnya, aduh gue udah ngap anjir, udah capek. Itu ada Sensasia Botanicals. Nah kalau buat yang Sensasia Botanicals, gue make yang Wild Honey Facial Mask yang ini. Menurut gue ini juga epic kalau misalnya lo lagi ada jerawat yang meradang dan kulit lo yang lagi kering banget. Gue make dia, after effect-nya itu kulit gue selalu ngerasa lembab, selalu ngerasa lebih kenyal. Kulit gue pas lagi meradang itu pasti merasa lebih tenang gitu loh. Merah-merahnya tuh agak ke tone down gitu. Nextnya itu ada masker yang dari Watsons. Jadi gue tuh kepo beli, ya udah akhirnya gue beli yang Watsons Brightening Clay Mask with Date Seed. Katanya ini pakai biji kurma gitu kan, halal. Yang gue rasakan setelah gue memakai ini, dia emang mencerahkan. Cuman yang gak gue sangka pas gue pakai, dia itu teksturnya tuh kayak charcoal gitu. Dia warna hitam, tapi ada poin plusnya nih, dia selain bikin cerah, dia juga bikin lembab. Nah ini gue makanya rada suka. Cuman kalau misalnya dibandingin sama si masker The Body Shop, gue lebih memilih si Body Shop. Cuman kalau misalnya harga, dia lebih affordable. Terus selanjutnya gue pernah juga pakai masker L'Oreal yang ini gue tunjukin di sini. Dua-duanya gue pakai dan gue nggak suka sama dua-duanya karena yang hitam gue lupa apa kandungannya. Itu klaimnya sih kayak ngebersihin pori-pori dan sebagainya, cuman nggak sebersih saat lo pakai masker yang lain. Itu gue ngerasa kayak apaan sih, ini cuma basa-basi gitu. Selanjutnya kalau yang putih itu klaimnya kan brightening, tapi menurut gue nggak banget, soalnya nggak ada after effect mencerahkannya. Padahal gue kalau misalnya ngejudge suatu masker, gue pasti pakai dia tuh terus-terusan dulu sampai pada di titik wah bener nih masker ini orang nggak bener gitu. Lanjut itu ada Garnier Matcha. Jadi Garnier itu ada masker sachetnya dua, yang kuning sama yang hijau. Cuman yang kuning itu pas gue SMA gue pakai, gue nggak cocok karena yang peel off gitu. Gue rada nggak suka sih masker peel off. Kalau yang hijau Garnier Matchanya itu gue suka banget. Gue pernah bilang juga dia itu dupesnya dari si The Body Shop yang matcha ini. Gak seduar itu after effect-nya, tapi dia lebih affordable, sama-sama membersihkan. After effect-nya sedikit sama kayak dia, tapi sedikit doang. Tapi dengan harga yang segitu dan hasil yang mencerahkan seketika, dan lo bisa beli kalau misalnya lo lagi jajan ke Indomaret, ke Alfamart, itu lo bisa beli gitu. Jadi menurut gue dia itu salah satu masker yang epic. Apalagi kalau misalnya lo lagi nggak punya duit tapi pengen maskeran, udah lo mendingan langsung ke Indomaret beli Garnier Matcha. Nextnya itu ada masker yang natural. Iya, yang masker yang natural tuh maksudnya dari bahan-bahan alami. Pertama gue pakai madu. Jadi menurut gue madu itu tuh bener-bener melembabkan muka lo. Pasti itu kandungan madu bagus banget. Kalau misalnya dimakan aja bagus, ternyata dibikin face mask lebih bagus lagi. Itu bener-bener bikin pelampi, bikin lembab. Pokoknya muka lo auto jadi Nutrijel. Tapi itu kalau misalnya lo pemakaiannya rutin dan agak lama, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi jangan lo ngarepin lo pakai madu besoknya langsung jadi Raisa, itu nggak mungkin. Nextnya itu ada tomat. Kenapa gue pakai walaupun dia ada vitamin C-nya tapi nggak separah lemon? Jadi tomat itu tuh bikin mencerahkan. Jadi caranya itu ada dua. Yang pertama lo langsung tempel-tempel aja tuh, iris-iris jadi lingkaran, lo tempel-tempel. Yang kedua, cara favorit gue tumbuk jadi bubur biasa. Gue pernah tuh gue tumbuk, gue olesin lebay gitu dan bantal gue basah, udah jadi santapan empuk emak gue pokoknya. Terus ada tepung beras. Masker tepung beras ini paling epic. Ini bener-bener bikin cerah banget. Waktu itu gue make jangka panjang banget, pokoknya berbulan-bulan dah gue make si masker tepung beras ini. Terus masker tepung beras ini sedikit legend karena dia itu video pertama gue nge-review tentang suatu kecantikan dan skincare di YouTube. Kalian bisa langsung nonton aja cara pembuatannya kayak gimana. Pokoknya itu hemat banget deh. Lo tahu kan tepung beras segede apa kalau misalnya beli di swalayan gitu. Nah itu awet banget pokoknya, parah. Nextnya itu ada sheet mask. Jadi sheet mask itu sebenarnya ada banyak yang udah gue coba, cuman ada beberapa yang brandnya tuh terngiang di otak gue. Jadi gue urutin dari yang paling terbaik.
Yang pertama itu ada Mediheal. Mediheal juga gue kenal itu pas waktu itu ada edisi Mediheal vending machine kalau nggak salah. Iya, sheet mask vending machine itu gue beli dan jadi salah satu video permulaan gue di YouTube juga, kalian juga bisa nonton. Mediheal gue nggak tahu lagi formulanya apa, apakah air surga atau air zam-zam, gue juga nggak ngerti ya. Soalnya itu bener-bener ngelembutin banget muka lo, ngelembapin banget. Besok paginya lo udah menyinari seluruh semesta gitu, glowing parah. Cuman ada beberapa varian yang emang gue nggak suka, tapi lo lihat aja lah di highlight Instagram gue ya ntar. Dan ada beberapa masker yang bener-bener gue suka banget, apalagi yang ada ampulnya. Jadi pas lo habis pakai sheet mask, lo dikasih ampulnya tuh sama si Mediheal. Nah itu udah serum di kantong sheet mask yang bisa disimpan, lo dapat ampulnya, lo rajinin aja itu pakai ke kulit lo, itu bakal ngaruh banget efeknya. Kenapa gue paling suka Mediheal? Maksudnya di urutan pertama gue, walaupun emang untuk sheet mask dia agak mahal sih, ada yang 20.000 ke atas kan. Kalau misalnya lagi diskon tuh baru tuh ada belasan ribu. Karena yang tadi pertama bikin lembab, bikin glowing banget, terus dia ada yang bikin kenyal juga, ada yang bikin cerah juga. Biasanya kan sheet mask tuh kayak cuma buat melembabkan aja gitu loh. Ini ya agak-agak masterpiece gitu sheet masknya. Nextnya itu ada Natura Republic sama SNP. Jadi si Natura Republic sama SNP ini berada di peringkat yang sama di hati gue, yaitu yang kedua di bawah Mediheal. Karena menurut gue mereka itu benar-benar sama-sama bikin kenyal, sama-sama bikin lembab. Cuman si kelembapannya itu nggak seawet si Mediheal. Jadi misalnya nih, ini misalnya doang ya, misalnya Mediheal tuh si lembabnya itu awet semingguan ya. Tapi kalau si Natura Republic sama SNP ini tuh awetnya cuma 5 hari. Beda sedikit doang emang, tapi kalau misalnya emang disuruh milih, gue lebih milih Mediheal. Kalau misalnya si Natura Republic sama si SNP itu second choice gue lah dua-duanya. Peringkat ketiga untuk sheet mask ya, itu gue ada Innisfree sama Garnier. Jadi dua-duanya menurut gue itu bagus. Tapi dia kalau di gue itu nggak bikin kenyal, jadi dia bikin lembab aja tapi bikin lembut kulit lo. Jadi tekstur kulit lo tuh enak banget, bakal kayak pantat bayi. Habis itu lembab aja udah, jadi nggak ada efek-efek pelampi gitu deh kalau misalnya di gue sih. Selanjutnya itu ada maskernya dari Watsons. Jadi dia itu sebenarnya ngelembapin aja, ngelembutin aja, tapi efek ngelembapinnya juga di bawah kadar kelembapan sheet mask yang tadi gue sebutin. Cuman karena dia harganya lumayan affordable dan suka promo juga buy one get one, jadi gue masukin ke salah satu brand yang yang di otak gue. Yang paling terakhir sebenarnya ini gue nggak suka, tapi gue masukin aja biar bisa nge-inform. Siapa tahu ada yang satu server sama gue ya pikirannya. Ini ada Mentholatum Beauty Mask. Jadi dia itu maskernya kenapa gue nggak suka? Si kertasnya itu tebalnya nauzubillah itu udah kayak skripsian 100 lembar. Yang Watsons aja menurut gue itu udah agak tebel, cuman dia nggak setebel si Mentholatum Beauty Mask itu. Biasanya tuh dia ada kebelah dua gitu loh edisinya, ada yang dibuat mata, ada yang sebelah sininya. Aduh, itu udah bener-bener kayak kertas banget. Terus emang pas habis lo selesai make, keringnya tuh cepet banget dan ya udah gitu. Pas besok pagi pas bangun ya udah, gue kayak ngerasa pas cuci muka tuh kayak bekasan skincare night routine gue aja gitu. Nggak kerasa bekas-bekas sheet masknya. Karena pas lo cuci muka paginya terus malamnya lo pakai sheet mask, itu kerasa sih bedanya kalau di gue. Tapi mungkin kalau misalnya kalian ada yang suka ya mohon maaf ya, jangan tersinggung, minal aizin wal faizin. Selanjutnya terakhir itu ada dari sleeping mask. Yang pertama itu ada dari Laneige. Ini Laneige menurut gue udah merajai si kategori sleeping mask. Di hati gue emang nomor satu si Laneige. Cuman kalau mengingat harganya, aduh ya Allah, mohon maaf ya. Emang itu dia bikin kenyal banget, dia bikin lembab banget. Nah yang bikin juara si Laneige sleeping mask di hati gue, soalnya pas lo tidur bangun itu bener-bener muka lo itu jadi bohlam Philips. Jadi dia tuh salah satu kehebatannya juga, si lembabnya itu awet. Jadi sampai besoknya lagi, jangankan lembabnya, pelampinya juga masih ada. Kulit lo tuh masih kenyal gitu, bekasan pakai si sleeping mask. Nextnya itu ada Azarin. Azarin itu salah satu sleeping mask produk lokal, bentar. Kalau ini si Azarin Cooling Water Sleeping Mask, ini gue beli di Beauty Hall Indo. Tuh kan gue lupa lagi ngasih tahu yang tadi. Pokoknya nanti lo lihat di description box aja ya gue beli di mana. Ini kalau si Azarin Cooling Water Sleeping Mask, dia itu efeknya menurut gue biasa aja. Jadi dia bikin lembab doang pas lo tidur. Pas lo bangun itu nggak bikin lo glowing, nggak bikin pelampi juga. Jadi dia cuma bikin lembab doang gitu pas lo bangun. Cuma mengingat harganya dia sangat affordable, ya udahlah, kalau misalnya emang lo lagi nyari yang lembab-lembab lo bisa pakai ini. Selanjutnya terakhir nih ada sleeping masknya lah Coco yang watermelon glow mask. Jadi dia itu sleeping mask produk lokal juga dan menurut gue dia bagus banget sih, karena pas lo bangun lo pelampi,
lo lembab, pas cuci muka pelampinya masih ada. Nah itu yang gue cari dari sleeping mask. Kalau yang Azarin tadi dia nggak ada pelampinya, tapi kalau misalnya si La Coco ini dia itu ada pelampinya, ada segernya, dan ada juga lembabnya gitu. Oke, segitu aja bacotan review face mask semua yang pernah gue punya dan sekarang gue punya. Kalau misalnya kalian ada perbedaan review atau perbedaan pendapat sama gue, seperti yang sering gue ingetin, dari semua produk yang gue mention itu reaksinya bisa beda-beda di orang dan bisa sama juga gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat review lainnya tapi yang lebih singkat atau tutorial yang singkat, kalian bisa ke Instagram gue @gustianapg. And last but not least, I hope it works for you guys. Bye!